Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Siap. Siap. Oh, itu upacara. Hormat. Gerak. Tiga. Gerak. Mohon upacara dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tanggal 17 Agustus tahun 2024. Siap dilaksanakan. Berjalan. Siap kerjakan. Pada sang merah putih. Hormat. Gerak.
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dasar para Allah pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Sejenak mari kita mengheningkan kita, mulai. Ya guys. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kabar. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap dilaksanakan. Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh pimpinan luhur supaya memperhitungkan kebangsaan yang kuat, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, keamanan abadi, dan kemerdekaan. Maka itulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh Islam kebersamaan dalam permusyawaratan berjamaah, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lapor, pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Hari ke depan, balik ke depan. Yap. Semangat. Gerak di depan. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membacakan sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat pada peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024, 17 Agustus 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, di hari yang berbahagia ini, Sabtu 17 Agustus 2024, kita berkumpul bersama di Seantero Negeri untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Sebuah momen bersejarah yang mengingatkan kita pada perjuangan para pahlawan kusuma bangsa dalam merebut kemerdekaan demi meletakkan dasar bagi negara kita yang berdaulat. Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang saya cintai dan saya banggakan, tak ada kebahagiaan yang melebihi kemerdekaan. Sejarah telah membuktikan bahwa kemerdekaan adalah hasil perjuangan putra-putri terbaik bangsa, para pahlawan yang kini menumpas penjajahan di bumi pertiwi. Pengorbanan mereka sungguh teramat mahal. Darah, air mata, dan bahkan nyawa sekalipun mereka berikan demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamator kita, Bung Karno, pernah berkata, jika kamu kehilangan uang, kamu bisa mencarinya lagi besok. Tapi kalau kamu kehilangan negerimu, kamu tak bisa mencarinya lagi. Kehilangan negerimu, kehilangan tanah airmu, sama saja dengan kehilangan dirimu sendiri. Sebab nafasmu ada di sana, darahmu ada di sana, keringatmu ada di sana, sejarahmu ada di sana. Maka jagalah negerimu, Indonesia tercinta. Kata-kata bijak ini mengingatkan kita betapa berharganya kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Kemerdekaan ini tidak diraih dengan mudah, melainkan melalui perjuangan panjang dan penuh pengorbanan. Setiap tetes darah dan nyawa yang gugur adalah bukti dari tekad dan cita-cita para pahlawan kita terhadap tanah air ini. Para pahlawan kita menyadari betul bahwa kehilangan tanah air berarti kehilangan kemerdekaan dan identitas kita. Tanah air bukan hanya tempat kita berpijak, tetapi juga cerminan jati diri kita. Dalam setiap bukit tanah di bumi pertiwi ini, ada jejak perjuangan dan harapan yang harus kita lanjutkan. Itu artinya, setelah kita merdeka, bukan berarti perjuangan berhenti sampai di sini. Sebagai generasi penerus, tugas kita adalah menjaga dan mempertahankan tanah air kita.
Peserta upacara yang kami hormati, ini tidak hanya berarti mempertahankan wilayah dan kedaulatan negara, tetapi juga mengisi kemerdekaan ini dengan segala macam kegiatan yang bernilai positif. Untuk itu, marilah kita berkontribusi dengan karya nyata dan pencapaian berkelanjutan, meneruskan cita-cita para pendahulu. Mari kita hadirkan seluruh kebahagiaan dan kebanggaan untuk para pahlawan. Penjajah di bumi pertiwi tidaklah sia-sia. Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang saya cintai dan banggakan, tema peringatan Nusantara Baru Indonesia Maju yang diusung dalam hari ulang tahun kemerdekaan kali ini memiliki makna khusus. Tahun 2024 adalah pasti loncatan besar bagi bangsa Indonesia karena kita sedang mengalami 3 transisi penting yang akan menentukan arah masa depan bangsa. Pertama, kita sedang menyongsong ibu kota baru Nusantara. Pemindahan ibu kota ini bukan hanya sekedar perpindahan pusat pemerintahan, tetapi juga simbol transformasi untuk membangun Indonesia yang lebih merata dan berkeadilan. Ibu kota baru ini diharapkan menjadi pusat inovasi dan penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kedua, pergantian pemimpin nasional yang akan membawa harapan baru dan semangat baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses demokrasi yang kita lalui adalah cerminan kedewasaan politik kita, dan kita berharap bahwa pemimpin baru akan melanjutkan visi besar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan makmur. Ketiga, kita sedang menuju Indonesia Emas 2045, sebuah visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada peringatan 100 tahun kemerdekaan. Bersinergi dan berinovasi untuk mencapai cita-cita besar. Transisi besar ini memiliki relevansi dengan daerah kita. Provinsi kita memiliki potensi besar dalam mendukung keberhasilan Indonesia Emas 2045. Dengan sumber daya alam yang luar biasa, ditunjang dengan sumber daya manusia yang berkualitas, Tenggara Barat berpeluang besar menjadi salah satu motor penggerak utama ekonomi nasional. Itu pula dengan pemindahan ibu kota baru, ini menjadi peluang emas generasi percepatan Indonesia, di mana salah satu manfaat dari keberadaan IKN dampaknya pada proyek strategi Global Hub yang saat ini tengah dibangun di Kabupaten Lombok Utara. Dengan posisinya yang strategis di alur laut Kepulauan Indonesia II, Global Hub akan memperkuat konektivitas logistik dan transportasi antara daerah dan pasar internasional. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dengan menarik investasi dan menciptakan peluang bisnis baru, sehingga Global Hub akan berfungsi sebagai pintu gerbang utama yang mendukung pengembangan IKN dan memperluas manfaat pembangunan di seluruh Nusa Tenggara Barat. Masyarakat PTD yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir PTD telah menunjukkan berbagai capaian pembangunan yang membanggakan. Mencapai 3,03 juta orang. Sejalan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja juga naik sebesar 2,8% poinnya.
sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2024 sebesar 3,3%, turun menjadi 0,42% poin dibandingkan dengan Februari 2023. Jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,93 juta orang, meningkat sebanyak 199,99 orang dari Februari 2023. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tren kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada tahun 2019, angka kemiskinan tercatat sekitar 14,5% dan menurun menjadi 13,85% pada tahun 2023 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 731.232. Kemiskinan ekstrim juga menunjukkan penurunan dari 3,29% pada tahun 2022 menjadi 2,4% pada tahun 2023. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengevaluasi mau pelayanan publik di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Lima dan Kabupaten Lombok Utara secara doku dalam proses perencanaan. 2. Hospital Corner NTB yang dibangun RSUD Provinsi NTB di Epicentrum Kumal melalui pemeriksaan laboratorium donor darah konsultasi kesehatan serta pelayanan kesehatan lainnya. Selain itu, RSUD Provinsi NTB juga telah membangun proses Kumal yang memberikan pelayanan kesehatan kebiasaan selama 24 jam. Yang ketiga, Satgas P3S meliputi pelayanan, pengawasan, dan pengendalian servis sosial oleh dinas sosial untuk memberikan pelayanan terbaik dalam perlindungan sosial dengan moto 4T, dari cepat temu, cepat tanggap, cepat tindak, dan cepat tuntas. Yang keempat, pelayanan pembayaran pajak kendaraan pada pasca melalui tangkap dari dan tangkap yang melayani masyarakat di Pulau Lombok dan Bersama. Nusa Tenggara Barat juga berhasil meraih penghargaan sebagai model inovatif karena ada inovasi program yang tahun 27 November 2024 mendatang kita akan melaksanakan tanda perintah sebagai kesempatan penting untuk memilih pemimpin yang akan memajukan Nusa Tenggara Barat. Saya mengajak masyarakat mudik
untuk berpartisipasi dalam proses ini. Memastikan pemilihan yang kompeten dan berintegritas. Mari kita jaga kedamaian dan saling hormat perbedaan ulama konflik dengan pilkada yang sukses. Diharapkan muncul pemimpin-pemimpin yang akan membawa itu menuju kemajuan dan kesejahteraan. Sambunglah pilkada yang ini dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab. Mengingatkan masyarakat ini adalah insan-insan yang dewasa dalam berdemokrasi. Kemudian yang namanya dalam kesempatan ini, akhirnya hari kita merayakan hari kita dengan penuh rasa syukur dan semangat untuk terus membangun Indonesia dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah bekerja keras dan terpilih dari kemajuan Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah dan karunia-Nya untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dirgahayu Republik Indonesia. Dayalah negeri kita, majulah daerah kita, merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Gubernur Nusa Tenggara Barat Hasanuddin ditandatangani dan kita. Kemudian Bapak dan Ibu, kemudian dari saya sedikit kita akhirnya hari ini setelah upacara di kantor ini berikut sama-sama kita selanjutnya nanti jam 15 kita juga diharuskan untuk hadir dalam rangka upacara penurunan bendera pusaka. Jadi mohon ada perhatian kita semua. Itu saja informasi tambahan dari kami. Semoga menjadi perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Right. Bismillahirrahmanirrahim.
segenap rakyat kepada para pemimpinnya. Kita bersama saudara kita saudara bangsa kita bersama umat yang mulia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengampuni. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampuni pula orang tua yang berkurang. Ampunilah seluruh dosa dan kesalahan hanya kepadamu semua doa dan ibadah. Semoga dalam hidupmu memiliki tanah yang bersih. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma Yang dikenalkan upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara. Hormat. Gerak. Tiga. Gerak. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Lapor. Upacara bendera telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Upacara selesai dan sah dibubarkan. Baik. Baik. Piensan. Alhamdulillah. Naik sawah. Kayaknya.